ini petani-petani yang menanam padi pada zaman nenek moyang kita. Dalam buku setelah Inggris ataupun penjajah Inggris datang ke Borneo, di sana baru kita dapat tahu bahwa dalam tulisan seorang penjajah itu bernama Jesselton, beliau menulis bahwa one of the festival a nice in the Borneo is a harvest festival. Arti kata pada ketika itu sudah ada pesta keamatan. Dalam terjemahan Inggris harvest festival, harvest ini menuai. Kenapa ada perayaan menuai? Karena apa? Masyarakat kita pada ketika itu terutamanya penanam padi ataupun petani-petani padi ini bekerja secara gotong royong. Mau kita tabang mobilan musuh, mau kita tabang pentulun dati dari penting menanam dan perayaan, karena ladang yang ada, sawah yang ada itu terlalu luas dan keluarga yang ada sedikit. Bagaimana mereka mengusahakan tanaman itu? Hanya dengan penduduk kampung yang ada itu bergotong royong untuk bekerja bersama-sama mengikut giliran keluarga supaya padi itu keamatan mesti bulan 5, tidak seperti perayaan kongsi pacai kadang-kadang bulan Januari, bulan Maret. Pesta keamatan ini berlakunya pada bulan Mei disebabkan pada zaman dahulu sebelum ada jabatan parit dan saliran mengalirkan saliran kepada sawah padi petani-petani kita, bulan 11 ataupun November itu mereka menanam benih. Karena pada bulan Desember itu adalah penghujung tahun pada zaman dulu kita punya iklim khatulistiwa ini, bulan ataupun ujung tahun itu time hujan. Desember itu time meragus, menundai sawah padi. Januari menanam. 3 bulan padi, kalau yang dulu ini 6 bulan. Sehingga bulan April mereka sudah menuai. Bulan Mei ataupun bulan 5 di sanalah mereka penduduk-penduduk di seluruh kampung-kampung yang bekerja bergotong royong. Kali ini tempat guru besar kita bergotong royong. Esoknya di tempat IABG. Cepat mudah mereka selesaikan kerja-kerja di bandar sawah. Pada bulan Mei untuk menghargai jasa setiap ahli keluarga yang datang untuk membantu keluarga kepada keluarga B, mereka mengadakan namanya moginakan. Apabila moginakan itu mereka secara koplak berkumpul makanan dan mereka hanya ada gong pada ketika itu. Hanya ada gong, keluhan gong, dan mereka hanya bunyikan musik gong dan menari mengikut alunan gong. Dan itu dipanggilkan namanya moginakan. Tapi akhirnya pada tahun 1957 maka diikhtiarkan oleh pihak kerajaan British dan kerajaan Borneo pada ketika itu kerajaan tempatan bahwa Harvest Festival ataupun moginakan itu kita namakan sebagai Tadau Keamatan. Itulah ceritanya Tadau Keamatan. Supaya saya bercerita ini supaya adik-adik tahu esok tahun depan lusa akan datang apa dia Tadau Keamatan. Inilah ceritanya. Di dalam perayaan Tadau Keamatan maka pengisian yang dahulu hanya menari sumazau ataupun sumayau ataupun mengigol ataupun mengikut etnik itu sendiri dengan tarian berasaskan kepada gong. Tapi hari ini dikreatifkan oleh masyarakat kita sendiri adalah unduk ladau. Unduk ladau ini terwujud pada 1957. Kenapa adanya unduk ladau? Karena dalam pesta moginakan itu penduduk kampung dia tidak ada wayang, tidak ada kabel, tidak ada listrik apa. Cara mereka memperkenalkan anak gadis mereka kepada masyarakatnya ataupun saudara-saudara yang lain tampilkan di hadapan dengan pakaian yang ada tradisi
itu peragaan kecantikan dan pakaian sebenarnya. Dipanggil Induk Radar. Suganda ini 1979 sudah baru diperkenalkan. Tidak ada dari dahulu, hanya dulu ini masyarakat KDM ini hanya namanya lagu itu tidak berirama, hanya suara saja. Dipanggil Binonova, Bandaka, kan? Jadi itu bagi adik-adik kita supaya paham kenapa ibu bapak merayakan keamatan. Dan dengan pesta yang nampak bahwa ini adalah perpaduan kepada semua masyarakat. Pada satu ketika orang kadazan dusun ataupun dusun menanam padi yang membantu untuk menuai saudara-saudara kita sama. Ado leng ado guru besar tio tu. Aku marah tio, rucap kau sama. Pasal lidaan pun sama tu. Aku pernah yang sama sebab. Bubu kau kampung tu. Ibu-ibu yang datang daripada Mangkabung, datang daripada Berungis apa, pergi membantu mengatar. Dia datang di sana, ini satu budaya yang tidak pernah ada di negeri lain, hanya di Sabah. Jadi dikatakan biar kalian anak agama kalian bangsa, tetapi konsep gotong royong yang seperti saya ceritakan tadi adalah diamalkan oleh masyarakat setempat itu sendiri, seperti kita di Tuaran ini. Itu bajau cakap bajau. Jadi betiu aku tunggu ti ngomong tekamu ya. Mau nopo rumikot nopo do hari ini ija ngomong teko. Itu bajau cakap bajau, itu dusun cakap lotut, itu bajau paham itu lotut, itu dusun paham itu bajau. Kita bangga dengan budaya kerjasama ini dan tidak pernah ada di tempat lain, hanya ada dengan kita. Kau begini kita belum dusun banyak bajau, cakap bajau. Cina banyak bajau, cakap bajau. Yang bajaunya cakap dusun. Ini uniknya kita ini. Jadi kerajaan nampak bahwa semangat kerjasama di kalangan kaum itu sendiri etik yang ada, maka perayaan Tadau Keamatan ataupun pesta keamatan ini diangkat sebagai pesta kerajaan negeri. Itu sebabnya bukan KDM saja, tetapi semua suku terlibat dengan satu khazanah kebudayaan yang ada dengan kita di negeri Sabah ini. Sangat-sangat kita bangga. Dan pada hari ini SK Tembulau dan juga PIBI saya sangat bangga karena dapat mendidik anak-anak kita, terutama murid-murid ini, apa sebenarnya keamatan ini dan apa sebenarnya konsep keamatan ini kepada generasi yang akan datang. Jadi bagi pihak Datuk Sri, saya tidak mau panjang ucapan saya di sini. Apa yang penting bagi kita sama seperti nenek moyang kita pada zaman dahulu, tidak mengira bangsa apa. Setibanya selesai menuai padi hasil yang diperoleh, maka kita berkumpul bersyukur kepada Tuhan apa yang diperolehi oleh masyarakat hidup pada tempat ini. Ini budaya amalan hidup rakyat kita di Indonesia. Semoga apa yang kita adakan pada hari ini sekurang-kurangnya semangat toleransi antara kita semua, guru-guru dengan ibu bapak dan juga anak murid, itu penting. Ini sangat-sangat penting. Tanpa kerjasama sekolah ini tidak akan memperoleh apa-apa kejayaan. Tapi atas kerjasama pihak guru, pihak pendidik dan ibu bapak serta murid-murid, maka saya nampak SK Tembulau ini boleh mencapai kemajuan ke tahap yang lebih tinggi. JB tadi menyatakan dengan saya ada surat yang dulunya dibagi belum penilaian apa sobat. Saya berusaha selaku pegawai perhubungan bersama dengan 3 pihak perhubungan parlimen di sini memastikan bahwa tuan-tuan ini adalah tuan yang bagi ahli parlimen kita. Bila ahli parlimen ditanya di parlimen siapa punya tuan, siapa yang rakyat. Tapi kita ini adalah rakyat, adalah tuan kepada ahli parlimen. Saya rasa kita punya ahli parlimen akan dengar suara tuan-tuan. Saya sudah bagi
sedikit tip dengan JB, karena pengalaman saya ini bersama dengan satu sekolah saya tidak sebut. Kenapa dia mempunyai begitu banyak peruntukan daripada ahli parlemen kita, sedangkan peruntukan ahli parlemen ini tidak boleh disalurkan kepada sekolah. Untuk maklumat, sekolah mempunyai peruntukan melalui kementerian dan juga jabatan. Itu saluran sebenarnya. Masalahnya mungkin apabila pihak sekolah memohon kepada PPD kepada jabatan, kepada kementerian, mungkin tangga dia terlalu tinggi untuk sampai. Maka mangsanya selalu adalah wakil rakyat. Ahli parlemen kita ini prihatin kepada pendidikan, dia menyumbang sedikit demi sedikit. Guru besar yang pintar, saya tersebut nama dia, apabila dia membina sebuah dewan terbuka, pada mulanya dia datang membawa surat. Jadi amati orang kepala dia, orang kepala kadang-kadang tahan begitu tiba, lumpur sekali. Mungkin kan lah, saya dapat juga. Budak sekolah apa ini berimpun. Apabila masuk di kelas kotor itu kelas karena lumpur. Saya minta untuk tapak ini 50 kali 30, disinilah Datuk. Berapa peruntukan dia itu? 5 tuntun saja cukup. Itu 5 tuntun yang ada. Dikira-kira lebih kurang 10.000 dengan BRC berapa? 10.000 menit sudah. Tidak sampai 5 bulan dia balik. Datuk dia laksanakan cara begitu mesti royong. tidak adil ini kalau setiang itu tiang tempat kami akan itu timah panas terus. Oh, Datuk bilang. Berarti dia ke tiang ya. Itu kemudian 5.000. Pap, Datuk lulus 5.000. Sebab sedikit-sedikit. 8 tiang ya besi. Pedih itu tiang. Sudah 4 bulan begitu kan tiang ada sudah. Datuk Zing lagi. apa nak dalam tiang ya? Ayo. Susah letak setap dulu. Dia Datuk bagi 20.000 untuk atap. Daripada akhirnya jumlah itu melebihi 50.000 satu bulan. Kreatifnya berbesar menggunakan cara begitu. Ada satu sekolah menengah mohon untuk dewan terbuka apa ini dewan terbuka lah. Anggaran kos 100.000 sehingga hari ini belum lulus. 100.000 itu terlalu besar bagi Datuk Sri meluluskan. Jadi saya bagi tips ini jangan beritahu Datuk Indonesia beritahu ya. Kami pegawai dia sudah tahu. Jangan bocorkan rahasia. Tapi saya berusaha untuk bawa surat ini kepada hadapan Datuk Sri untuk dipertimbangkan dengan sokongan kawan-kawan yang lain. Saya akan minta supaya tolong luluskan ke sekolah ini sekolah. Jadi dalam kesempatan ini, bagi pihak yang berhormat, saya mengucapkan tahniah kepada Jabatan Kuasa Penganjur. Saya mengucapkan syabas kepada PMIG dan sepadan dengan sebutan ini tahniah GB bagi guru-guru kita dapat merayakan sepadan dengan bulan Kamatan bagi pihak yang berhormat Datuk Seri Panglima Alfred Bani Utama Wali Parlemen Tuara. Saya dengan sukacitanya merasmikan sebutan Hari Guru dan sambutan perayaan Tanda Keamatan 2024 SK Tembulau ini dengan rasminya. Sekian dan terima kasih.